والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alladhi akamallahu bihil milatal awja wa wadaha bihadihi tariqatal balja wa fataha bihi adanan summan wa uyunan umyan wa quluban ghulfan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang mulia ini kula kalian panjenengan sedaya tasih tansah pinaringan sehat wal afiat, diberikan sehat wal afiat, diberikan kita semuanya nikmat yaitu berupa barokah umur panjang insyaallah fi taatillah wa rasulihi, tetap di dalam jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dengan nikmat-nikmat yang banyak ini yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kemampuan, kekuatan, kesanggupan, ringannya hati kita untuk menghadiri majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita juga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan terhadap junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudara saya seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih akan tetap mengkaji dan menggali tentang ilmu syariat agama Allah, yaitu melalui satu ilmu, yaitu ilmu fikih, yang mana ini diwariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Yang mana sebagai umat baginda Muhammad kita memang sudah sepatutnya dan sudah sewajibnya kita mempelajari ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu itu nantinya kita berusaha dan berupaya. Setelah kita mendapatkannya, kita senantiasa untuk beramal, untuk mengamalkan untuk diri kita maupun untuk keluarga kita ataupun orang lain. Dan dengan ilmu itu pula puncaknya mudah-mudahan akan menggerakkan hati dan juga seluruh anggota badan kita untuk kita terus berbuat ketaatan kepada Allah, yang puncaknya kita akan memiliki mewarisi akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebutkan di dalam satu hadis yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh, laisal jamal bi aswabin tuzayyinuha, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Bukanlah dinamakan keindahan, bukanlah dinamakan ketampanan bagi seorang laki-laki, bukan pula dinamakan kecantikan bagi seorang perempuan itu dengan pakaian yang dia kenakan. Bukan dengan tampannya wajah, bukan dengan cantiknya wajah orang itu dikatakan indah.
Innal jamala jamalul ilmi wal adab. Karena sesungguhnya keindahan, ketampanan itu dikarenakan seseorang itu memiliki satu warisan, yaitu warisan ilmu dan adab ataupun akhlak. Maka manusia itu indah, manusia itu disebut mulia bukan dikarenakan pakaian yang dia kenakan, bukan dikarenakan pakaian yang bagus yang selalu ia kenakan. Namun demikian keindahan itu dikarenakan adab dan juga ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Mudah-mudahan kita senantiasa dikelompokkan sebagai orang-orang yang berilmu. Paling boten kita ini sekalipun tidak jadi orang alim, kita ini jadi orang yang cinta majelis taklim. Kun aliman au muta'aliman, kun aliman au mu'alliman. Jadilah kalian itu seorang yang alim mengajarkan ilmu, atau yang kedua, jadilah kalian sebagai penuntut ilmu, atau kalau enggak yang kedua, paling tidak yang ketiga, jadilah kalian mustami'an, jadilah kalian ini orang yang senantiasa mendengarkan kalam-kalam para guru-guru kita, para alim ulama kita. Kalau masih belum bisa mendengarkan, mungkin belum ada kesempatan untuk hadir majelis taklim. Yang keempat terakhir, paling tidak au muhibban, kita menjadi pecinta, menjadi orang yang cinta kepada ahli ilmu, para alim ulama. Maka kalau kita selama ini mungkin masih dereng saged istiqomah menghadiri majelis taklim, maka paling boten kita mencintai para guru. Jangan sampai kita saling mencaci, saling memaki di antara guru-guru kita semua. Ya. Hanya beda perbedaan persepsi, pandangan, pendapat, kemudian kita mencaci ulama yang lain. Siapa kita? Niki mboten angsal maksudnya. Sekalipun guru kita mungkin dengan ustadz yang lain, dengan kiai yang lain, pendapatnya berbeda, kita tetap wajib memuliakan. Jangan kita kemudian terus merasa mulia, terus mencaci maki mereka. Mereka adalah warasatul anbiya, mereka adalah pewaris Nabi. Ketika ada perbedaan seperti itu sudah lumrah. Maka jangan sampai kita ini sebagai santri, sebagai orang yang menuntut ilmu, adabnya jangan sampai kita mungkin ikut-ikutan mencaci, ikut-ikutan kita ngilokno, naudzubillah min. Sehingga ini akan menyebabkan kita justru dengan tambahan ilmu itu tidak menyebabkan kita berakhlak, justru dengan tambahnya ilmu itu justru kita semakin kurang ajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai kelompok orang-orang yang ahli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih akan membahas tentang pembahasan kita lanjutan dari minggu yang kemarin, karena memang belum selesai. Karena kita memang preteli satu persatu, sehingga paling boten sekalipun setiap pertemuan satu persatu, tapi kita semua insya Allah paham secara rinci, yaitu mengenai syarat sah sholat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas syarat sah sholat. Yang pertama adalah suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas. Yang kedua syarat sah sholat adalah kita suci dari najis, baik najis itu di pakaian, baik najis itu di tempat, ataupun najis itu apapun yang kita bawa, maka harus suci, termasuk badan kita, semuanya harus suci. Lalu yang ketiga, yang terakhir minggu lalu sudah kita bahas, syarat sah sholat adalah tasimut, menutup aurat. Ini juga sudah kita alhamdulillah bahas secara panjang lebar. Dan saat ini, hari ini kita melanjutkan syarat sah sholat yang keempat, yaitu istiqbalul qiblah, yaitu menghadap ke kiblat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum
kita membahas tentang menghadap kiblat. Ada pertanyaan masuk ke kami, tapi ini masih kaitannya dengan hukum, okay? Cuman tidak ada kaitannya dengan masalah sholat. Tapi mboten napa, ini sekedar untuk supaya kita juga paham, karena ini penting dan setiap tahun selalu diulang-ulang pertanyaan ini, khususnya ketika memasuki bulan Desember. Ada apa itu? Ya, tahun baru dan Natal. Oke. Tanggal 25 ya, Pak Karim. Masih ingat ya? 25 ya, Kak lupa. Ya, masih ya? Kalau saya tidak tanggal 25. Enggak mungkin lupa, insyaallah. Tanggal 20. Ini setiap tahun pasti diulang-ulang pertanyaan ini, dan ini kemarin juga masuk pertanyaan ini lagi ke saya. Bagaimana Ustadz hukumnya kita mengucapkan selamat Natal? Amsal napa mboten? Jadi pembahasan ini memang sering kali kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun demikian memang ini masih menjadi permasalahan yang menurut saya di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia ini memang harus kita sikapi dan kita ambil sikap. Kita ambil sikap hukum sehingga ini menjadi jalan dan pegangan prinsip buat kita sebagai seorang muslim. Yang perlu kita pelajari, pahami, masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengucapkan selamat Natal ini istilahnya tahliyah. Kalau di dalam Islam tahliyah. Artinya mengucapkan selamat terhadap hari raya non muslim atau orang kafir. Yang mana ini masih menjadi perbedaan di antara ulama. Masih menjadi perbedaan di antara ulama. Maksudnya perbedaan itu gimana? Maksudipun nopo, ada yang mengatakan ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram. Oleh karenanya ketika ada seseorang mengatakan, ya terserah saya mengucapkan Natal atau enggak, monggo. Keranten wonten ulama yang membolehkan. Oh, gak oleh haram. Monggo. Keranten ulama juga mengatakan haram. Nah, kita bahas sekarang dari segi hukum. Terus bagi ulama yang mengatakan itu boleh terkait dengan masalah pengucapan Natal, selamat Natal ya. Mungkin nanti ada saudara yang non-muslim gitu ya. Nah, Pak Karim ini banyak. Nah, bagaimana ini hukumnya? Nanti terbagi dua. Ada ulama yang pertama mengatakan boleh. Ulama yang mengatakan boleh itu didasari dalil. Dalil Quran dan hadis. Dalil Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Bagi orang-orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Allah tidak melarang kita semuanya untuk apa? Berbuat baik, berlaku adil. Kepada siapa? Orang yang mereka itu tidak memerangi agama. Ini yang menjadi dalil pertama dari ulama yang membolehkan. Maknanya apa? Penganten umat non muslim, orang Kristen, Nasrani yang hidup berdampingan dengan kita di Indonesia. Mereka mengganggu napa mboten? Mereka mengusik kita napa mboten? Mereka mengganggu ibadah kita napa mboten? Kita ibadah nyaman napa mboten? Tenang napa mboten? Keranten memang enggak ada gangguan dari manapun. Alhamdulillah. Bahkan di Malang ini luar biasa, Masya Allah. Pengalun-alun niku wonten masjid jamek kali sandingan kali gereja. Gereja nopo niku? Apa? Pantai Kusta. Pantai Costa, ya betul. Pantai Costa. Berdampingan. Yang mana memang setiap perayaan Natal ataupun hari raya kita, Idul Fitri. Masya Allah mereka welcome. Yang punya gereja itu welcome. Artinya mereka kadang juga memberikan itu jalannya ya untuk pelaksanaan sholat ketika hari raya Idul Fitri. Begitu pula kita umat Muslim nggak mengganggu mereka
ketika mereka merayakan. Nah, ini kita toleransi, Pak. Ini kita oleh asam. Kita saling memahami di dalam masalah keberagaman. Baik. Maka ini menjadi dalil pertama orang-orang yang membolehkan, ulama yang membolehkan. Allah saja tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada sekalipun non-muslim, tapi mereka nggak memerangi. Maka menurut ulama yang mengatakan boleh, maka perbuatan baik itu termasuk mengucapkan selamat Natal, itu perbuatan baik. Dalil yang kedua hadis, termasuk ini kalam ulama, al-aslu fil asya al-ibaha hatta yadulad dalil ala tahrim. Segala sesuatu itu hukumnya al-ibahah, boleh. Hatta yadulad dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Sekarang, ini kata ulama yang membolehkan. Ya. Sekarang tunjukkan mana dalil yang melarang tentang seseorang mengucapkan selamat. Kalau kita cari, Pak, mumet, Pak, munyer, buatan enten, Pak. Tidak ada dalam Quran hadis yang melarang orang mengucapkan selamat. Paham, buatan? Maka ini pendapat dalil ulama yang membolehkan. Termasuk diantaranya adalah Al-Habib Ali Jufri. Beliau ini ulama luar biasa dari kalangan habaib yang beliau menyampaikan dalam satu kesempatan, saya ketika Natal akan mengucapkan selamat. Habaib Habib Ali Jufri. Dan beliau menyatakan sama, karena ini dalam hal hanya sekedar kita tidak meyakini di dalam akidah kita. Apakah kemudian kita ketika mengucapkan selamat Natal, kemudian akidah saya berubah? Apakah saya ikut mereka? Itu kata beliau. Maka tidak kan. Maka ini hanya sekedar ucapan selamat. Ini ulama pertama. Paham Bapak Ibu? Nanti kesimpulannya terserah panjenengan. Tapi saya juga akan ambil sikap. Dan saya ngikut guru-guru saya. Pendapat yang kedua, ini ulama yang mengharamkan. Ulama yang mengharamkan itu dalil juga dari Quran maupun dalil hadis. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kiramah." Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalai, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan. Artinya orang yang mana mereka itu memberikan persaksian palsu. Artinya mereka mengakui bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Allah itu punya tandingan. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya sekutu. Allah berdiri sendiri. Maka kalau ada orang yang dia itu bersaksi secara palsu, maksudnya apa? Orang yang bersaksi secara palsu ini, dia mengiyakan, membenarkan, seolah-olah membenarkan perkataan orang non-muslim, orang kafir. Dengan kita mengucapkan selamat Natal, maka seolah-olah ini, kata ulama yang mengharamkan, kita ini ridho dengan ajaran mereka. Ridho dengan prinsip dan keyakinan mereka. Apa yang menjadi keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwasanya yang pertama, Tuhan itu mati di salib. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu lahir tanggal 25 Desember. Kemudian yang ketiga, orang yang dia itu orang non-muslim yang menyatakan, atau orang Nasrani atau Kristen tadi, mereka itu menyatakan bahwasanya Tuhan itu punya tandingan. Nah, ini konsekuensi yang berat, maksudnya. Konsekuensi yang berat yang memang harus kita jaga ketika kita mengucapkan selamat Natal. Dengan mengucapkan selamat ya, selamat ya, selamat. Seolah-olah kita ridho dengan apa yang mereka rayakan. Seolah-olah kita juga mengiyakan bahwasanya Tuhan itu punya anak. Tuhan itu punya ibu dan seterusnya. Padahal Allah tidak demikian. Maka ini pendapat ulama yang kedua. Enggak boleh memberikan persaksian palsu dan kita mengiyakan. Hati-hati. Dalil hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa orang yang dia itu menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, kemudian kita merayakan hari raya mereka, ikut pakai, mohon maaf, topi Santa Claus, gitu-gitu, pakai topi itu, terus atribut-atribut Natal, misalkan. Padahal dia Muslim, maka dia tasabuh menyerupai kaum itu, maka kata Rasulullah, sesungguhnya dia ini termasuk kaum tersebut. Bukankah sudah jelas di dalam Quran surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Sungguhnya aku ini tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun demikian, enggak menyembah apa yang aku sembah. Ini ada asbabun nuzul turunnya ayat ini. Ketika itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam ingin, bukan Rasulullah yang membuat kesepakatan, tapi orang Yahudi yang ingin membuat kesepakatan dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ayo Muhammad, seminggu saya akan nyembah Tuhan, nanti gantian seminggu berikutnya kamu nyembah Tuhan saya. Maka turun ayat ini. Dan Rasulullah apakah mau? Dan kalau begitu, dan Rasulullah pun itu selama hidup tidak ada satu riwayat pun mengatakan Rasulullah itu pernah mengucapkan selamat kepada hari rayanya orang Muslim. Tidak pernah sekalipun mengucapkan selamat hari ini, tidak. Itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedua-duanya betul dari segi dalil. Hanya perbedaan interpretasi dalil ulama. Namun demikian, kalau kita ambil sikap kalau panjenengan tanya saya, maka saya lebih condong kepada pendapat haram kita mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Itu kaitannya dengan akidah. Sekalipun itu hanya ucapan, bukankah dengan sekedar ucapan itu, misal contoh akad nikah, qabil tu nikah, itu kan hanya sekedar ucapan, Pak. Tapi dengan qabil tu nikah disertai mahar, bukankah itu mengandung konsekuensi yang berat? Konsekuensinya apa? Kita sah menjadi suami istri dan halal untuk menjima, menggauli istri kita atau suami kita. Bukankah itu sekedar ucapan, Pak? Tapi konsekuensinya ada konsekuensi. Begitu pula konsekuensi ucapan selamat Natal, itu konsekuensinya berat. Bisa keluar dari agama Islam alias murtad. Apalagi di Indonesia ini kita mayoritas Muslim. Mungkin pendapat yang membolehkan ini menurut pemandangan saya. Mungkin kita di Eropa yang non Muslim itu sangat sedikit minoritas. Mungkin bolehlah kita pakai pendapat yang pertama, boleh. Karena apa? Kita berusaha untuk tidak gesekan. Tapi kalau kita mayoritas Muslim di Indonesia ini, apakah orang non Muslim, orang Kristen, atau saya tanya yang pernah Kristen, pernah kafir, ya, Pak Karim, ya. Apakah dulu ketika Kristen panjenengan berusaha ingin orang Muslim itu agar mengucapkan selamat Natal? Apakah panjenengan ketika dulu non Muslim, ketika Natal datang, apakah berharap orang Muslim mengucapkan selamat Natal ke panjenengan? Iya, nomboten. Iya. Pengen orang Muslim mengucapkan selamat gitu ya. Sama gini ya, sama halnya orang Muslim. Orang Muslim itu, kalau orang Muslim ya, kita sebagai seorang Muslim. Hari Raya Idul Fitri, kita balik sekarang. Hari Raya Idul Fitri, apakah kita sebagai Muslim, Bapak, Ibu, sebagai Muslim, apakah kita merasa, oh, wong Kristen ini kudu mengucapkan selamat hari raya? Apa ngoten apa mboten? Mboten nggih, mboten. Niku umat Muslim. Artinya masa bodoh, ngoten. Entah mereka mengucapkan atau enggak, ya enggak masalah. Paham Pak? Mboten masalah. Tapi pada waktu hari Natal maupun hari raya umat Islam ada yang berbeda, ada Baik. hari raya, ada yang Baik. bagaimana? Toleransi itu batasannya adalah satu dalam hal muamalah. Kita jual beli boleh, Pak. Jual beli, kemudian dengan kerjasama, terus kemudian saling tolong menolong, itu boleh. Toleransi, Pak. Oke. Kalau memang misalkan ketika ada orang Nasrani menjaga ketika hari raya kita, ya monggo. Saya. Terus kemudian Natal sekarang ya. Jaga. Gini. Masalah menjaga itu, siapa tugas menjaga?
Tugas sinten menjaga keamanan itu? Aparat, polisi. Sudah ada bagiannya kan? Sudah ada bagiannya. Okay? Niku bukan bagian kita. Yang penting kita tidak usah ganggu. Wis masalah keamanan kita serahkan kepada aparat. Kita percaya kepada aparat. Yang penting kita mboten kan. Okay? Ini kalau saya pandangan saya. Okay. Jadi cukuplah biarkan aparat yang menjaga. Okay? Kita sudah wis pokoknya nggak ganggu, sudah selesai. Kita aktivitas biasa saja. Okay? Kita gunakan untuk ibadah yang lain, zikir atau apa. Okay? Apalagi jangan sampai naudzubillah min dzalik kita masuk ke dalam gerejanya. Naudzubillah min. Awas hati-hati. Ini kita harus perlu sangat hati-hati sekali. Masalah toleransi itu ada batasnya, masalah itu. Boten dilos, boten boten. Kanjeng Nabi juga bermuamalah ketika Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Apa yang pertama kali Rasulullah SAW itu ajarkan kepada penduduk Madinah waktu itu, yaitu bermuamalah sekalipun dengan kaum Yahudi. Mengadakan perjanjian. Kerjasama waktu itu juga di dalam bidang paruan sawah. Itu ada nanti disebutkan. Sampai ada istilah itu nanti kerjasama di bidang paruan sawah. Itu nanti antara Rasulullah umat Islam ya dengan orang Yahudi itu ada. Boleh. Tapi ketika sudah masuk ranah akidah, Rasulullah tidak pernah gampang-gampang terus kemudian membenarkan apalagi mengucapkan selamat. Kita minta. Maka saya lebih condong kepada pendapat kedua karena menurut saya lebih hati. Ini masalah Natal, okay? Jadi tidak usah. Ya. Usah. Okay. Bedanya ya, Natal kan di orang baik. Baik. Barakallahu fiik. Ini kembali lagi nanti ikhtilaf lagi. Ada perbedaan lagi ulang. Tapi condongnya begini. Ketika ada makanan, okay? Anggap sehari-hari. Goreng-gorengan, Pak. Ada tetangga kita non-muslim goreng-gorengan gini. Sudah, kita dikasih. Makan mboten? Makan. Tapi kalau saat itu hari perayaan harinya, kita dikasih nih. Kasih. Nolak juga enak kan katanya. Kok nolak di kira aku iki benci nang. Ya opo iki? Trimo mawon mboten napa. Tapi empun diyakini panjenengan saya ikut ngerayakan mboten, tapi nanti bolehlah dikasihkan siapa tangganya yang non muslim lagi atau kasihkan hewan kasih makan sudah selesai. Kita berusaha rahmat menghindari Pak, menghindari luwe hati karena dianggap nanti kita kok iya gitu loh. Nah, dengan hadis tadi mantasab babi komen bawamin. Baik. Baik. Ini melebar akhirnya ya. Idul Adha, kemudian ada tetangga muslim yang kemudian mereka ini bantu-bantu ikut apa mbedeti dan seterusnya. Oke. Selama orang ini niatnya baik membantu dan seterusnya. Oke. Tapi ingat masalah daging kurban itu yang dibagi adalah khusus untuk orang muslimnya dulu. Diutamakan muslim. Baru nanti ono sisai, ada sisa ya. Muslim kabeh monggo dikasih buat nopo. Oke. Tapi muslim. Kemudian tapi dia ikut ngerewangi, ikut ngewang-ngewang gitu. Terus pun kita kan tidak mungkin terus kemudian muslim. Abun, minggir. Ini dalam hal apa? Sama halnya kayak tadi. Mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat hari raya Idul Fitri ya. Oh ya, terima kasih. Ya nggak masalah. Mereka mengucapkan, tapi jangan kemudian minta balasan ketika nanti. Nah, ini yang repot. Tapi saya kira halo, tetap nanti didahulukan yang muslim. Oke. Tapi saya kira pasti kan wonten sisai gitu. Mesti kan ono sisai kan boten pres kan boten. Oke.
Enggak apa-apa, bagi terakhir aja nanti. Di rumahnya kasih terakhir. Karena syariatnya ngoten. Oke. Tapi diniatkan untuk apa? Ya hadiah. Oke. Kalau memang masih ada sih, dan kesepakatan di antara panitia di situ. Oke. Nah, ini masalah tentang tahnik ya, mengucapkan selamat hati. Kita memang kedah hati-hati. Monggo tadi sudah saya sampaikan dua pendapat. Monggo condong kemana? Tapi kalau saya mengharum enggak. Lebih baik kita hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini tentang terkait ucapan Natal. Karena ini kita mendekati Natal dan ini seringkali dibahas, seringkali ditanyakan. Oke. Saya kan masih di Desta. Kan udah 12 ya dulu waktu saya sebelum saya malam ya saya minta beliin Natal baju Natal karena sudah mualaf ya Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Baik, saya tanya dulu, apakah sudah minta? Makanya ini saya sebenarnya saya mati. Oh iya, dimatikan. Memang kemarin dia pernah kemarin. Baik. Gini, yang pertama Pak Karim, ya, adat yang dulu pernah panjenengan lakukan ketika menjadi non-muslim, ketika panjenengan sekarang jadi muslim maka tidak boleh dibawa. Itu konsekuensi kita masuk Islam. Meninggalkan seluruh bentuk amalia, bentuk ibadah dari ketika dulu kita menjadi non-muslim. Semua kita tinggalkan. Paham ya? Maka kesimpulannya nopo? Tidak boleh seperti itu lagi. Cuman mungkin bisa disiasati. Nanti boleh tetap ngasih hadiah kepada anak panjenengan, tapi diniati, oh saya pengen nyenengkan hati anak saya. Ini anak saya kok, ini tanggungan saya. Tapi jangan pas tanggal 25. Mungkin bisa setelahnya atau sebelumnya. Mensiasati begitu. Oh, Bapak kok sebelumnya sih? Kok tumben nggak apa-apa, aku pengen kasih kamu surprise saja. Kebetulan Bapak ada rezeki tanggal sekian. Terus nak iki hadiah buat kamu. Hadiah. Bukan untuk Natal. Paham ya? Itu mensiasatinya. Khawatir. Paham? Seperti itu. Tapi tidak perlu matikan HP. Oh, matikan. Urusan. Saya kira modus saja. Baik. Ngaten nggih. Oke, baik, Mantan Malis, kita lanjut ke pembahasan ini. Ampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fi darin amin ya rabbal alamin. Bab tentang syarat-syarat sah salat. Yang keempat, ar-rabi' istiqbalul qiblah. Yang keempat adalah dari syarat sah salat adalah menghadap ke kiblat. Maksudnya terus pun li ainiha yaqinan fil qurb wa dhannan fil bu'd. Maksudnya adalah menghadap kiblat niku yaitu menghadap secara langsung ain, secara zahir kepada kiblat yaitu Ka'bah secara yakin bagi orang yang dekat tinggal di Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram. Kalau ada penduduk asli sana, Ahlul Makkah, yang mereka itu memang dekat sekali rumahnya dengan Ka'bah, ya menghadapnya ke Ka'bah langsung Pak, melihat Ka'bahnya maksud saya begitu. Paham ya? Tetapi beda ketika kita jauh orang Indonesia ke Mekah, itu kira-kira jaraknya 7.900 km. Saya boten kelintung nggih. 7.900 km. Jauh banget, Pak. Saudara numpak pesawat. Kalau kita mau ke Mekah kan gitu, pesawat. Pak Karim mau numpak becak. Oh, pesawat. Amin, insyaallah. Amin. Plus ya. Bisa. Allah merzuqna ziyarah Makkah wal Madinah. Dan beda ketika ada orang Muslim yang jauh tempatnya dengan Masjidil Haram. Maka bagaimana menghadapnya? Di sini maksudnya donan, secara prasangka. Tidak secara ain tadi. Langsung delok Mekah mboten. Tapi secara prasangka. Oh, kalau di Indonesia memang kita menyimpulkan kiblat iku arah
Kan ngoten nggih. Oh niki nggih pas nggih. Nika nggih barat. Tapi apakah pas? Nah, ini nanti kita bahas. Kita bahas. Bagi orang yang jauh dari mana? Masjidil Haram atau Ka'bah, maka dia secara secara prasangka. La li jihatiha ala sahih. Maka yang dimaksud bukan menghadap ke bangunannya. Jadi kalau kita di Indonesia bukan niat menghadap ke bangunan Ka'bah, Pak, boten, Pak. Cuma arahnya kita condongkan ke Ka'bah. Sehingga kita sholat ya tetap menghadap ke bawah pandangan, boten ke depan. Karena di depan gak ono Ka'bah, Pak. Paham nih? Karena kita yang condong adalah arahnya. Wadzalika bisadri la bil wajhi. Yang dimaksud menghadap kiblat niku nopone dada kita bukan wajah kita. Paham nggih? Sehingga wajah tetap nunduk, dadanya fokus condong ke arah kiblat. Fi haqqil ghaim awil qa'id waqtal qiyam wal qu'ud. Ketika di saat orang itu berdiri, okay, atau duduk, ya, atau waktu dia berdiri dan duduk. Artinya pas ketika kita berdiri niku kan dada menghadap. Ngoten nggih. Dan ketika duduk pun duduk di antara dua sujud niku kan dada tetap menghadap kiblat. Amma fir ruku' was sujud, adapun ketika kita dalam posisi rukuk dan sujud, famu'tamul badan, maka hanya sebagian badan saja yang menghadap kiblat. Ngoten nggih. Dada apakah menghadap kiblat, Pak, ketika rukuk, Pak? Mboten. Tapi sebagian, mungkin kepala ya menghadap kiblat. Tapi badan dada mboten. Amal muttaji'a fayajibu bil wajhi wa muqaddamil badan. Adapun ketika seseorang itu salatnya dengan tidur miring, maka wajib bagi dia untuk menghadapkan kiblat apanya? Bil wajhi, dengan wajahnya. Wa muqaddamil badan, dan badan bagian depan. Ada orang sakit, Pak. Sakit itu kalau dia nggak mampu berdiri maka boleh dengan tidur. Tidurnya dos pun dimiring ke kanan. Jadi contoh ngeten nggih, kebetulan arah sana niki kiblat. Maka tidur kula niku artinya selonjor, kepala berada di mana? Utara, kaki di selatan. Maka saya tidur. Setelah tidur, saya miring ke kanan. Ngeten tidurnya. Anu sewu. Tidur gini. Wajah ini menghadap kiblat dan badan bagian depan. Jadi miring. Ini muttaji. Orang yang tidurnya miring. Paham ini nggih? Lalu wal mustalqi fa kadzalika ma'a akhmasaihi. Maka ketika orang itu beda ketika tidur berbaring. Tadi kan miring nggih. Istilahnya itu kalau bahasa Arab muttaji. Kalau ini berbaring mustalqi ya napa? Maka kalau mustalqi yang menghadap kiblat adalah lekuk dua telapak kaki niki. Pun dua telapak kaki menghadap kiblat ngeten selonjor. Terus ngeten dileme. Paham nggih? Kaki yang ada di kiblat dan juga wajibu rafa'a ra'sahu qalilan in amkana. Maka sambil kalau memungkinkan orang yang posisinya tidur begini, ngeten, maka kalau memungkinkan kepala ini agak diangkat. Kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa, sudah gini. Tangan tetap gini, Pak. Seperti orang sholat, sedekap gini. Kalau mampu ya, ngeten. Sambil kepala agak diangkat supaya bisa menghadap kiblat. Kalau boten apa. Kalau nggak mampu. Atau kasih bantal, mungkin tumpuk pinten ngoten, telu ta pinten, sehingga bisa. Kalau enggak apa-apa. Ini kalau dia tidur berbaring. Wal muradu bin nahri fi qoulihi ta'ala fasholli li rabbika wanhar qala fi makna wanhar ai istiqbalil qiblata binahrika ai bisudrika. Maka inilah yang dimaksud dengan ayat Allah yang menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau wahai Muhammad wanhar. Tapi kalau di arti Al-Qur'an itu kan wanhar itu dan berkurbanlah kan. Namun di dalam tafsir yang lain itu ada yang memaknai ulama wanhar di sini artinya apa? Yaitu bisodrika, dengan dada. Maka sholatlah engkau wahai Muhammad dengan dadamu menghadap kiblat, maksudnya. Jadi dada yang menghadap, bukan wajah. Sampai sini paham, Pak? Wal asru fi
Fistarati dzalika qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya yang lain, maka hadapkanlah dirimu syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Ke arah masjidil haram. Diarahkan diri kita untuk ke masjidil haram. Bukan kita mengarahkan berusaha untuk kita ini membayangkan, oh aku ini Ka'bah. Boten. Tapi berusaha ngepasno arah napa? Kiblat, yaitu Masjidil Haram. Nah, maka nanti dibahas di sini juga oleh ulama. Intinya ngeten. Orang itu kalau dia itu sholat, maka yang dihadapkan adalah dadanya tadi dan berusaha menghadapkan ke arah Masjidil Haram. Maka nanti timbul pertanyaan, jauh dari Ka'bah terus pundi kita ini bisa memastikan arah Ka'bah pas, tepat. Nah, sekarang saya tanya ke panjenengan, ini masjid apa nanti? At-Taqwa, musola nggih. Musola At-Taqwa niki kinten-kinten panjenengan yakin mboten arah kiblatnya sudah pas. Dulu ketika pembangunan mungkin nggak ada yang tahu nggih. Mboten sing sumerep. Nah, yang saya tanyakan kira-kira pas mboten? Arahnya kiblat ini pas. Kompas, kompas. Baik. Baik, kompas. Ya, kalau sekarang sudah ada zaman modern yang sudah ada kompas. Maka bagaimana? Apakah harus tepat? Niki kalau saya mengambil pendapat, maka maksud ayat ini fawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. Niki memang hakikatnya harus tepat, okay? Tapi kita manusia sulit, Pak. Niki terjadi di kampung saya sendiri di Tanjung, niku sempat rame. Sempat rame masalah urusan arah kiblat. Yang mana dulunya awal pembangunan masjid namanya Masjid Al-Hidayah. Masjid niki memang arah kiblatnya makmum itu di mihrab di makmum depan itu memang ya mengikuti arah pembangunan itu. Ya sudah lurus saja ngeten. Dan karpetnya lurus. Kemudian adalah salah satu tokoh ustadz begitu di sana kemudian berusaha untuk mengkalibrasi. Waduh bahasa. Napa mengkalibrasi? Ya, intinya berusaha menyeimbangkan. Ya, mengkalibrasi lah bahasa saya. Berusaha untuk meluruskan, membenarkan arah kiblat. Keranten waktu niku rame masalah juga himbauan dari Kemenak harus setiap masjid itu sesuai arah kiblatnya, dipastikan pas. Oh, lo mikir temen, senajan kayak kompas Pak. Teman, jenengan yakin bisa memastikan itu derajatnya pas? Kita dari Indonesia ke pundi? Mekah, Ka'bah 7.900 km Pak, saya sampaikan. Itu kalau 1 derajat saja melenceng Pak, itu sudah sekitar 500 sekian kilometer. Ini logika saya hitung-hitungan loh Pak. Loh, Mas. Sekarang kalau memang ayat ini fawali wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram dengan pas. Saya tanya, masjid mana yang berani menyatakan di seluruh desa ini saya pas kiblatnya? Saya tantang. Gak apa-apa. Enggak kan? Sekalipun pakai kompas. Wah, kembali ke cerita tadi. Kampung saya ini ramai. Karena ini tokoh, beliau ustadz juga paham ilmu. Ini harus dirubah, ini begini dan seterusnya. Nah, waktu itu ini saya dengar cerita mawon karena saya waktu itu belum menikah dengan istri saya. Cerita. Sehingga walhasil ya sudah akhirnya ini pakai kompas juga. Sudah ternyata Pak itu agak condong miring ke kanan.
Sehingga imam itu di mihrab sejadahnya dimiringkan ke kanan dan tempat karpet softnya makmum itu yang tadinya lurus jadinya juga serong, Pak. Sampai sekarang. Oh ya sudah, memang sudah. Karena begitu. Tapi ya itu memang boleh lah, boleh. Tapi kalau pendapat saya enggak. Kita ini jauh dari Ka'bah, maka kesimpulannya tidak harus tepat ke arah Ka'bah, pas. Beda titik mengsel titik gak apa-apa, Pak. Ini ada dalilnya juga. Belum mboten ngawur. Karena ini terjadi polemik kan gitu. Pertama, masalah dalil tadi bahwa liwajaga satro. Di situ ada kata satro. Satro ini apa? Ke arah, bukan ke Masjidil Haramnya. Ke arah yang kira-kira diperkirakan condong ke sana. Paham nggih? Allah tidak mengatakan hadapkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Boten. Ada kata satro di situ. Hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram. Arah niku mana, Pak? Kan luas. Manusia nggak bisa memastikan, sulit, Pak, mustahil. Sekalipun sekarang ada kompas. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saat Nabi berada di Madinah, ketika menentukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sekitar hampir 500 km lah ke arah Mekah ke Madinah, ke arah utara berarti. Dari Mekah ke Madinah itu ke arah utara, Pak. Namun sekitar 500 km. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu belum ada kompas, Pak. Karena kompas itu ketika saya baca artikel itu kira-kira tahun ke-9 Masehi baru ada. Orang Cina yang membuat dan orang Persia yang memviralkan. Orang Persia beli dari orang Cina terus kemudian disebarkan. Sehingga sampailah kepada kita saat ini kompas yang kita ketahui. 9 Masehi, Pak, baru ditemukan. Zaman Rasulullah dereng wonten. Maka Rasulullah ketika di Madinah terus pun menentukan kiblat karena arah dari Mekah ke Madinah itu ke arah utara, sehingga ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka arah kiblat tengkun di ke selatan. Jadi Rasulullah di Madinah kiblatnya ke arah condong ke selatan. Ketika ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, kalau begitu kita sekarang kiblat kemana? Kata Rasulullah gampang, enteng jawab. Napa? Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Wahai sahabatku, kiblat kita saat ini karena di Madinah, yaitu antara barat dan timur, itulah kiblat kita. Rasulullah mengatakan antara, baina. Antara, Pak, nggak pasti, Pak. Paham nih, ya? Mengarah barat dan timur, berarti ke selatan, ngoten maksudnya. Paham betul nih? Ini dalam hadis disebutkan. Alasan yang ketiga, kenapa saya berani mengatakan pendapat kita nggak harus pas plek dengan kiblat, yaitu adalah Islam itu agama mudah. Tapi namun begitu jangan digampang-gampangkan. Agama mudah yang tidak menghendaki kesulitan, kerempongan bagi penganut. Rempong. Apakah kita mau setiap mau sholat kita mbak kompas? Ini kok lek teng masjid, Pak. Lek kita sholat di rumah atau mungkin di rumah teman kita atau di rumah saudara kita. Kita kan aktivitas terus. Gak selamanya kita sholat di masjid jamaah. Ayo, apakah kita kemana-mana mbak kompas, Pak? Padahal yang sunnah itu kemana-mana bawa surat, misalkan. Niki mbak kompas, Pak. Saya ingin memastikan arah kiblat supaya saya ingin sholat saya sah. Aduh, katon sampai tenangan dikira mengko kenopo niki nggih teng Indonesia niku kiblat seolah-olah condong ke barat. Ping titik-titik boten no. Lebih aman memang kita tetap pakai kompas dan kita ikuti kompas itu. Tapi pertanyaannya apakah pas plek itu loh pertanyaan saya. Betul kan? 1 derajat saja mengsle itu sudah ratusan kilometer kita menceleh. Kalau kita harus memastikan pas, insya Allah seluruh dunia akan pas kecuali di Mekah. Paham nih? Jelas ya? Nah, jadi kalau di masjid sini alhamdulillah pakai kompas sehingga
kebenarannya hampir dipastikan benar. Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau seandainya ada masjid di rumah panjenengan, mungkin yang virtual juga, mungkin ini kayaknya kurang pas, kurang ini, pun mboten napa. Sing penting kiblat niku nggih condonge ke barat, keranten kita orang Indonesia. Ngoten mawon. Enggak usah mempersulit. Apalagi sampai kere-keran, ikut kampung kula sampai kere-keran kate tarung, Pak. Bener iki. Nah, itu. Betul. Makanya nanti dibahas juga di dalam kitab ini, bagaimana nanti menentukan arah kiblat. Bisa dari arah mata angin, bisa arah matahari, nanti dari kompas sekarang yang modern. Nah, oleh karenanya kesimpulannya adalah memang kita harus menghadap ke kiblat dengan cara mengkira-kirakan. Karena Rasulullah pun mengira-ngirakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Kiblat kita di sini saat di Madinah adalah antara timur dan barat. Ya sudah, antara berarti ya sudah di sini. Berarti antara timur barat, tengah-tengah, selatan. Oh, berarti rono. Iya, wis. Kan begitu. Itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini yang menjadi dalil, dasar ya daripada apa yang saya sampaikan terkait dengan menghadap kiblat. Di dalam tafsir Al-Hawi, amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yajzihi illa isabatu ainil Ka'bah. Adapun orang yang dia itu menyaksikan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah tadi, maka dia itu berijma. Ya, artinya mereka itu bersepakat ulama bahwasanya nggak cukup dia itu hanya mengira-ngirakan, tapi memang harus benar-benar mereka itu menghadap ke kiblatnya. Timbul pertanyaan lagi nanti. Maka bagaimana bagi orang yang dia kemudian sholat di dalam Ka'bah? Nah, ini. Nanti Pak, sholat di dalam Ka'bah. Nanti betul. Betul nggih? Insyaallah, mugi-mugi. Orang Indonesia yang sudah pernah masuk ke Ka'bah, Presiden Soekarno dan SBY. Hanya dua itu. Pak Jokowi nanti dulu. Saya belum dapat beritanya. Tapi yang dua itu Pak Soekarno dan SBY sudah pernah masuk. Tidak tahu sholat atau pemboten nggih. Pun kita mboten sakibu. Nggih, alhamdulillah. Di sini kosong Pak niku, Pak. Kosong. Mboten enten napa-napa. Mungkin sekarang ada taman kaligrafi mawon. Ketika orang itu sholat di dalam Ka'bah, maka mana kiblat? Yang pertanyaan. Apakah kita menghadap lurus depan, atau ke atas mendongak, atau ke bawah, atau kemana? Maka karena di dalam Ka'bah, karena kiblat itu adalah Ka'bah, maka dia menghadap Ainul Ka'bah. Bentuk fisiknya Ka'bah yaitu berupa al-jidar, tembok. Temboknya Ka'bah. Terserah ke arah manapun, bebas. Wong di jero Ka'bah, bebas. Bebas. Tapi Rasulullah niku nate ketika masuk Ka'bah sudah keluar Rasulullah itu sholatnya di luar. Rasulullah mengatakan, ya ini namanya kiblat. Hadhil kiblah, ya ini kiblat kita. Maksudnya dengan menunjukkan bentuk bangunan fisik Ka'bah itu di luar. Nah, ini daripada perkara menghadap kiblat. Nah, sekarang fatamma wajhullah, ada firman Allah Ta'ala, fatamma wajhullah, bahwasanya disinilah wajah Allah yang kalian harus diperintahkan untuk menghadap. Maksudnya wajah Allah jangan dibayangkan Allah punya wajah. Ai maksudnya nopo? Jihadu allati amarakum biha, yaitu kiblat yang dimana kita ini diperintahkan untuk menghadap kepadanya. Annaha nazalat fi sholati 'ala rahilah, bahwasanya ini tidak berlaku bagi orang yang dia itu dalam perjalanan. Wan atau nazalat fi istibahil qiblah, dan kiblat ini adalah ditentukan arah ini kemana saja, ke arah mana saja ketika orang itu tidak mengetahui arah kiblat. Ketika nggak tahu arah kiblat ya maka ke arah mana saja yang dia ya yakin. Dan boleh, ini terakhir, dan boleh wayajuzu tarku istiqbalil qiblah fi halatain. Boleh kita meninggalkan untuk tidak menghadap kiblat dalam dua perkara. Yang pertama nopo bisyiddatil khauf, ketika kita sholat dalam keadaan takut. Maksudnya nopo? Dalam keadaan perang. Dan
nopo enggak menghadap kiblat. Karena waktu itu genting, Pak. Kate mikir kiblat wah salah dibaca, Pak. Maka di situ tidak apa-apa enggak menghadap kiblat. Caranya sampun saya terangkan nggih. Salat ketika peperangan nanti dong. Belum nggih. Jadi sama Rasulullah niku syiddatul khauf. Jadi melingkar. Sahabat itu langsung sudah niki diajak mawon. Langsung imam Rasulullah di depan pakai 2 soft. Saya mengatakan 3 soft, 2 soft. Nah, nanti soft pertama ngikutin gerakannya Rasulullah, imam. Imam ruku, soft pertama ikut, soft kedua nunggu. Baru kemudian imam iktidal sami Allahu liman hamidah, soft kedua ikut, soft pertama ikut sami Allahu liman hamidah, baru soft kedua yang tadi baru ruku dulu, ruku. Ketinggalan 1 rukun. Soft yang kedua. Dan ini dilingkari sahabat yang perang, dilindungi lah. Jadi soft kedua tertinggal 1 rukun. Kenapa kok begitu? Keranten niki menjaga nih BE ono musuh. Nek kabeh ruku sujud kabeh wae gampang dihancurkan. Ya, maka harus ada yang berdiri dan siap jaga. Waktu itu ya sholatnya boten ngeten, Pak. Ngeten. Ngelirik ngeten kate. Karena siddatul khauf. Nah, kemudian yang kedua, boleh orang itu tidak menghadap kiblat ketika nopo finna filati fis safaril mubah. Boleh tidak menghadap kiblat ketika dalam perjalanan dan itu sholatnya sholat sunnah nggih, sholat fardu. Naik kereta, safar ke Surabaya, silaturahmi ke keluarga, maka monggo sholat sunnah Allahu Akbar di kereta. Pokoknya wudurin loh Pak, wudurin Pak, tetap Pak. Terus menghadap kemana saja? Mengikuti pergerakan ke kereta. Nah, itu terserah. Kemana saja. Hanya 2 ini yang diperbolehkan kita untuk tidak menghadap kiblat. Baik, sampai sini alhamdulillah. Ini sebenarnya masih ada lagi keterangan, tapi insya Allah kita lanjut ke depan. Sebelum saya akhiri, monggo mungkin ada pertanyaan. Monggo. Itu misalkan sudah selesai masyarakat, tapi baik. Sudah sholat duha 4 rakaat, tapi kemudian lupa membaca surat ad-duha. Terus pun hukumnya. Yang perlu kita pahami adalah sholat duha niku hukumnya sunnah, Bapak. Dan ketentuannya pun tidak ditentukan secara pasti. Harus membaca surat ad-duha dulu, terus kemudian rakaat kedua al-kafirun, kedua alam nasr dan seterusnya. Boten. Itu juga hanya sunnah. Sekedar anjuran. Sekalipun tidak membaca ad-duha, enggak baca al-kafirun, panjangan baca al-baqarah dan al-imran, monggo. Tuh, al-baqarah al-imran. Tapi itu hanya sunnah saja dan tetap salah. Bukan masalah. Oke. Peranten sun. Monggo. Karena sholat mau dilaksanakan, maksudnya sudah dalam sholat, sudah qomat, dia dalam sholat sunnah, posisi sholat sunnah. 1 rakaat, baru 1 rakaat. Baik. Ada orang dia ini sudah qomat tapi sholat sunnah. Nah, terus pun dibatalkan, napa dilanjutkan? Lanjut mau. Dilanjutkan. Yang menjadi permasalahan ngeten, qomat Allahu Akbar, kita mau sholat nih. Niatnya mau sholat sunnah, qobliyah misalkan. Tapi keburu iki ngadeg dhisik sing muatine. Allahu Akbar. Nggih pun, mung sik kurang sempat takbir. Ya sudah sholat dulu saja. Sholat napa? Fardunya nanti boleh diqodho. Kan saya sampaikan, boleh kan diqodho sholat. Lanjut mawon, enggak usah dibatalkan. Oke. Enggak masalah. Toh makmum masbuk itu tetap mendapatkan fadilah keutamaan sholat jamaah. Sekalipun piyambake niki mek nututi pas kate salam tok. At-tahiyatul.
terus ada jamaah makmum yang baru datang, terus langsung Allahu Akbar, terus ikut, tetap dapat 27 derajat. Paham nggih? Boten apa. Sehingga muncul hadis, muncul dalil, lek panjenengan niku salat empun sampai ke susu-susu. Maksudnya napa? Sekalipun wis qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, panjenengan mungkin saking griya wis ke susu-susu kan, wah wis qomat ya. Kadang tiyang niku mblayu. Lah ngoten apa? Niki justru mboten angsal. Tenang, mahlan-mahlan kata Rasul, pelan. Jalan aja biasa jalan. Biasa sampai ke tempat. Kenapa lek justru panjenengan niki buat gaduh, playon, nggih, kan akhirnya tiang niku pas ketika sholat, aduh, oh, posisi ganggu sampean panjenengan yang berdosa. Maka tetap sekalipun panjenengan terlambat jadi makmum masbuk, tetap pahalanya angsal. Jadi mboten usah ke susu, Pak. Nggih. Al-ajalatu minasyaiton, keranten sifat keburu-buru niku sifatnya syaiton. Memang ada beberapa perkara yang harus disegerakan, di antaranya menikah, bayar utang, itu harus segera. Tapi selain itu tidak usah terburu. Wallahu a'lam bishawab. Punten malih. Nggih. Untuk perbedaan. Baik, ini sudah saya sampaikan ya sebelumnya juga. Saya ingat sudah pernah saya sampaikan. Hadas dengan najis sama-sama merupakan dua perkara yang itu menyebabkan seseorang dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Cuman letak perbedaannya adalah kalau hadas itu sifatnya adalah batin di dalam diri kita, hadas tidak zahir nggih. Kamu berhadas nampak menapa mboten hadasnya. Betul kan? Tapi kalau najis itu nampak. Kamu najis ya? Mbak najis kamu ketok. Kalau hadas itu lebih kepada diri kita, sedangkan najis itu biasanya kepada diri kita juga, tapi yang sifat luarnya zahir ataupun tempat, pakaian dan seterusnya. Kafir harbi. Kafir harbi di Indonesia ada nopo mboten? Nggih, mungkin dulu ya. Saya kok ini akhirnya kepikiran yang di Papua. Apa nih? Apa ya misalnya? Bintang Kejora atau apa? Ya. Tapi gini, selama mereka tidak mengganggu ya, itu tidak mengganggu agama kita, tidak mengganggu ibadah kita dan seterusnya, maka yaitu kafir dhimmi, nggak boleh kita perangi. Baru kalau nyata jelas mereka memerangi, melarang orang untuk sholat misalkan, ya. Sholat tak bunuh kamu, baik Pak, harus kita jihad. Nah, ini yang kita perang. Makanya saya bilang wallahu a'lam bishawab, kalau mboten pantun, tak berani menduga-duga. Ya. Tapi insya Allah kalau di Indonesia aman, enten semua. Karena ini kan enggak nampak. Nggih, insya Allah malih. Oh baik. Awalnya nggak tahu kiblatnya mana. Gini paling gini kiblatullah pada selesai sholat, wonten tiyang sing ngabari, cak. Nopo dak? Sampeyan sholat ngadep ndi? Kiblat. Kiblat itu kono lho kiblat misalkan. Dikabari kamu orang, loh ya Allah, astagfirullahaladzim, maka boleh ngulang, boleh enggak, tapi utama ngulang. Gimana? Sampeyan kena? Iya lah aku wong kene kok. Oh iya wis suwun ya. Dan malih. Nggih. Andai kata kita sholat jamaah, imam itu beri berangkat rakaat. Jangan sholat. Dan selesai. Tapi kita itu mau berjumpa ragu karena kita pakai kelanjutan. Tapi ada salah satu jamaah yang paham. Tapi dia Memang dalam hadis Nabi ketika kita ini berjamaah, kemudian imamnya ini lupa rakaat
Harusnya baru 3 kok wis 4 langsung tahiyat akhir sholat isya misalkan. Maka gimana? Terus gak ada yang ingatkan. Harusnya itu boleh mengucapkan subhanallah. Subhanallah untuk ingatkan. Ingatkan oh keliru berarti. Ya sudah, imam ya dengar itu ya sampean panjenengan berarti keliru. Ya berdiri lagi. Ojo ngotot enggak, aku tetap. Subhanallah. Ini sampai serak-serak. Subhanallah. Jangan ngotot. Imamnya ngeyel tetap aku bener. Tapi memang ngeten, Pak. Al yaqinu la yuzalu bisa. Imam itu untuk ditiru, untuk ketika imam yakin, enggak aku apa-apa, ya panjenengan ikuti. Paham? Oke. Sekalipun nanti ya itu salah ya, tapi nanti disunahkan tetap sujud syahwi. Oke, seperti itu. Oke, Mboten malih. Mboten enten. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo bisa disambi. Oh, Arif. Servis di mana? Artinya